Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini konten kita ziarah di kuburan orang yang kita kasihi. Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat, sukses buat kita semua. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini saya ziarah di kuburan suami tercinta J. Saragi. Dan saya ziarah di kuburan sang mertua yang ada di belakang saya, mertua laki-laki dan mertua perempuan. Ada lagi kuburan adik dan ada lagi kuburan anak-anak. Ini posisi kita di ladang kita dan juga ada di sini di sekitar ini tanam-tanaman kita, ubi dan sawit. Nah, sambil kita ziarah, kita juga melihat-lihat ladang kita di tempat ini. Menyelam sambil minum air, ziarah sambil ke ladang. Diselingi dengan pekerjaan kesibukan pelayanan kita. Kita sibuk melayani Tuhan, kita sibuk melayani sesama, tetapi kita tidak pernah lupa terhadap kasih orang-orang yang sudah pernah mengasihi kita, yaitu suami tercinta, atau kalau saudara punya saudara yang sudah meninggal, sering-seringlah ziarah supaya kita mengingat bahwa kematian ini dilalui setiap orang. Ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi Bapak Ibu, kematian ini adalah merupakan suatu sarana anugerah untuk manusia boleh bertemu kembali dengan Bapa di rumah Bapa di sorga. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yang mati di dalam nama Yesus, dia akan sampai ke rumah Bapa di sorga yang Tuhan persiapkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara, saat ini saya ada di pekuburan suami saya di Basi 22 Dolok Masihol. Jadi semalam saya hadir di tempat di kampung ini. Pagi ini saya ziarah di sini. Saya bahagia sekali boleh ada di tempat ini. Saya boleh mengenang kembali kisah masa lalu kami ketika berpacaran, setelah menikah, bekerja bersama, melayani bersama, bercanda gurau bersama, melakukan cinta kasih bersama. Bahkan kami selama 15 tahun menikah, kami dikaruniai 4 orang anak. Mereka sudah sekarang anak gadis dan mereka juga sekarang sudah menjadi anak muda. Ada yang sudah bekerja, ada yang mau bekerja, ada yang mau wisuda, ada yang juga mau menyelesaikan SMA. Luar biasa kasih Tuhan. Saya berbagi kasih, saya menceritakan di dalam hati betapa bahagianya hidup kita. Saat ini Papa boleh menikmati kebahagiaan itu di sorga, dan saya juga boleh merasakan kebahagiaan itu di dunia ini di dalam pelayanan bersama dengan anak-anak kita. Saya tahu bahwasanya Papa telah meninggal, tetapi kasihnya tetap ada, karena dari ladang ini juga hasil usaha kita. Saya anggap itu merupakan pencaharian dari Bapak, dan Tuhan menyediakan untuk kebutuhan kami dalam menjalani kehidupan ini. Saya akan mengutip satu firman Tuhan yang berkata, Wahyu 14 ayat 13 berkata, Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam nama Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ziarah di pekuburan orang-orang yang kita kasihi, kita mengetahui kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu berkesinambungan. Kita tidak pernah lupa akan kasih orang yang sudah pernah mengasihi kita, dan itu tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga diungkapkan dengan perbuatan. Setelah dia meninggal, kita datang ziarah, membersihkan kuburannya,
dan kita menabur bunga dan kita berdoa di sana karena kita percaya tubuh dia yang telah menjadi tanah, tetapi rohnya kembali ke sorga kepada Bapa yang pencipta dan pemilik dia. Nah, dia sudah dekat di sisi Tuhan dan saya percaya doanya lebih dekat kepada Tuhan, dan karena itu kita yakin dan percaya yang kita kasihi juga turut berdoa untuk kita. Sekalipun tidak ada hubungan orang yang meninggal dengan yang mati, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kita tahu kematian itu merupakan sarana anugerah karena melalui kematian itu dia boleh bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang mati itu menjadi sarana anugerah untuk boleh bertemu dengan Bapa di sorga. Nah, melalui ziarah ini juga kita sehat ya, karena kita boleh hadir bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama orang yang kita cintai. Jadi ada kepuasan batin, ada kepuasan hati, jadi terasa fisik kita sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat juga hal-hal yang sehat, hal-hal positif, energik positif. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita ziarah, kita juga taat akan firman. Firman yang berkata, ketika orang yang meninggal itu, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia juga berhenti. Dengan demikian kita taat firman, ketika orang meninggal itu dia beristirahat dari jerih lelahnya, dia juga berhenti, dan karena itu kita tahu kematian itu adalah sebagai satu kesempatan dia boleh berhenti dari kelelahannya, dari kerja kerasnya yang selama ini memeras keringat, yang selama ini banting tulang, tetapi karena Tuhan melihat segala sesuatu yang sudah dia kerjakan selama ini cukup, maka dia sudah boleh berhenti. Dia sudah menginvest segala pekerjaan kebaikan itu, dan kita tahu firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13 tadi yang berkata segala perbuatan baiknya menyertai dia. Dengan demikian tidak ada yang sia-sia perbuatan baik di dalam dunia ini. Ini mengingatkan kita bersama bahwa apapun yang kita lakukan selama kita di dunia ini, itu semua menanam kebaikan yang kelak kita akan menuai ketika kita sampai ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak boleh lama-lama berduka. Sama seperti Ulangan 34, bangsa Israel berduka selama 30 hari menangisi kematian Musa. Jadi ada masa-masa kita berkabung. Jadi kita boleh move on dari rasa duka itu. Dan kita kembali beraktivitas menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, setelah 12 tahun lebih kami berpisah, saya bersama dengan anak-anak menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, dengan positif, dengan berkarya, dan selalu mengandalkan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, dan aku tidak bisa berbuah di luar Tuhan. Ketika ada banyak orang mengeluh, ketika ada orang yang banyak merasa kesusahan, ketika banyak orang yang merasa tidak mampu, sebagai manusia kita berpikir demikian juga. Tetapi saya berusaha menangkis semuanya itu. Di dalam Tuhan aku bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan aku bisa berbuah. Ketika aku di dalam Tuhan, apa saja yang kuinginkan akan Tuhan berikan, karena hidup kita adalah sejauh doa. Karena Bapa kita Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kita sangat luar biasa. Maka selama hidup ini menjalani waktu single parent seperti ini, saya berpikir Tuhan itu adalah suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, dan Bapa yang baik bagi kami dan bagi anak-anak. Maka selama kehidupan ini saya selalu enjoy saja menjalaninya, saya selalu tenang, saya selalu berserah diri kepada Tuhan, karena aku berpikir di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Tuhan aku bisa berkarya, karena kasih Tuhan selalu menyertai orang-orang yang Dia kasihi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemazmur Daud berkata, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan,
diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, dalam pergumulan suka dan duka dalam kehidupan ini, itu pasti silih berganti. Kadang kita menangis, kadang kita sedih, kadang kita bersama dengan orang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Ada masa-masa kita bersama, ada masa-masa kita berpisah, ada masa-masa kita dekat, ada masa-masa kita jauh. Tetapi ingatlah kata pemazmur Daud, satu hal yang kurindukan, iya Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini kerinduan kita bahwasanya orang yang sudah meninggal itu diam di rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang abad, dan dia di posisi, di tempat yang benar di rumah Tuhan. Ini penghiburan bagi saya. Ini penghiburan kepada anak-anak bahwa suami atau bapak yang sudah meninggal itu, dia tidak di dalam tanah itu lagi rohnya, meskipun dagingnya di dalam, tetapi rohnya sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Saya mau taat firman. Anak-anak harus taat firman. Kita semua harus taat firman bahwa kita tidak selamanya bersama di dalam dunia ini. Pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk meninggal, ada masa untuk lahir, ada juga masa untuk meninggal. Segala sesuatu ada waktunya. Maka selagi kita diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, marilah kita berkarya dan marilah kita menjadi berkat, supaya kelak setelah kita meninggal ada kenangan yang baik, yang bisa diingat, yang bisa dikenang, yang bisa diteladani dan bisa disyukuri oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika saya ziarah di tempat ini, saya mengingat betapa dalamnya, betapa hebat dan luar biasanya kasih kami ketika menjalani hidup selama 15 tahun. Masa berpacaran hanya 2 bulan, menikah 15 tahun, dan single parent sudah menjalani 13 tahun. Kehidupan yang sangat unik, kehidupan yang sangat luar biasa. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga, Tuhan yang jalani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau tahu bahwa ketika anak 3 orang, suami saya menyekolahkan saya supaya bisa menjadi pendeta seperti ini. Sungguh luar biasa kan penyertaan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan melalui suami saya yang mendampingi saya, yang menyekolahkan saya menjadi sekolah pendeta, dan sampai sekarang ini saya dikelilingi oleh usaha dan ladang beliau, dan dari pendapatan saya ditambah dengan hasil jerih lelah dari suami dan warisan dari mertua, sampai sekarang ini saya bisa bahagia seperti ini. Nah, saya mengingat juga hukum yang kelima, hormatilah kedua orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya hidupmu berbahagia. Saya paham bahwasanya konsekuensi upah dari melakukan hukum kelima itu adalah panjang umur dan murah rezeki. Sekali lagi, melakukan hukum kelima adalah panjang umur dan murah rezeki. Saya selalu hormat kepada mertua selagi dia hidup, bahkan setelah mati. Kalau saya setidaknya sekali setahun saya ziarah, dan dalam hati saya bersyukur pernah punya mertua yang baik, yang mempersiapkan masa depan bagi anak-anaknya. Itu merupakan satu keteladanan. Nah, sampai sekarang pun saya paham bahwasanya ketika kita melakukan hukum kelima itu, kita diberikan panjang umur dan murah rezeki. Nah, itu juga saya ajarkan, saya ingatkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada kita semua, hormatilah orang tuamu. Orang yang lebih tinggi usianya dari kita, orang yang sudah berjasa kepada kita, jangan pernah abaikan itu, jangan pernah lupakan, jangan pernah sepelekan, supaya hidupmu berbahagia dan hidupmu panjang umur, boleh menikmati anugerah yang Tuhan sediakan. Nah, satu hal suri keteladanan adalah Musa. Ya, dalam Ulangan 34 itu 120 tahun umur Musa ketika dia meninggal di Gunung Nebo, tetapi fisiknya kuat dan matanya juga
bersih, segar, tidak rabun. Itu adalah bahagian dari lambang penyertaan Tuhan. Untuk itu berserahlah kepada Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, tabib yang agung yang senantiasa memberikan kesembuhan kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan sebagai guru yang baik, yang penuh dengan hikmat, melampaui dari segala kepintaran manusia. Nah, mintalah hikmat didikan dari Tuhan seperti Raja Salomo selalu meminta hikmat daripada Tuhan di luar lebih dari kepintaran. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, berikan aku hikmat kebijaksanaan supaya aku mampu berkata-kata, supaya aku mampu berpikir, supaya aku bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Sebab aku tahu di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa, dan di luar Tuhan aku tidak bisa berbuah. Kalau aku mau berbuah, aku harus tinggal bersama dengan Tuhan, sama seperti ranting yang berbuah harus tinggal pada pokoknya. Yohanes 15. Demikian kita semua harus tinggal bersama dengan Bapa kalau kita mau berbuah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ziarah pada saat ini saya disegarkan boleh ziarah di pekuburan suami, di pekuburan orang tua, di kuburan orang-orang yang kita kasihi. Saya percaya mereka senang di sorga melihat orang yang dia kasihi, termasuk saya, bisa mengenang mereka, bisa ziarah, tidak melupakan mereka, bahkan selalu mengheba-hebakan, membesarkan, selalu memberitakan kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak dan kepada regenerasi, bahkan kepada orang-orang yang mau mendengar, supaya kita tidak pernah melupakan orang-orang yang kita kasihi. Kita tahu bahwa orang yang meninggal itu sudah sampai ke rumah Tuhan, tetapi kuburannya itu masih ada, kita mengingatnya. Nah, apa yang kita lakukan akan itu juga kita terima nanti, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ketika kita mau berbuat baik, melakukan yang baik kepada orang yang kita kasihi, maka suatu saat ketika kita pun meninggal kelak, ada orang yang mengingat kita, ada orang yang mengenang kita, ada orang yang mau ziarah di kuburan kita. Nah, di situ kita kelihatan bahwasanya kita punya keluarga. Nah, berbahagialah keluarga besar yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak hanya memikirkan keluarga yang hidup, yang tidak pernah melupakan jasa baik jerih lelah orang-orang yang dia kasihi. Nah, bahagialah kiranya suami, mertua, dan keluarga semua di rumah Bapa di sorga. Kami hanya ziarah mengenang kebaikan di tempat ini, dan kami mengetahui bahwa kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu selalu diikat dengan kuat, dan kasih itu juga adalah mempersatukan. Terima kasih kepada Tuhan bahwa keluarga kami, keluarga besar 10 bersaudara, tidak pernah ribut-ribut, tidak pernah bertengkar, tetapi kami saling memahami, kami saling menerima, kami saling ikhlas, dan kami selalu rukun bersama. Saya pribadi sebagai menantu tertua selalu memberikan suri teladan, tidak mau ribut, tidak mau membesar-besarkan kalau ada masalah, tetapi bagaimana supaya kita keluarga ini boleh rukun, boleh damai, boleh nyaman, selalu bersama-sama, karena kita tahu ya, Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup rukun bersama, sebab kesanalah Tuhan mengalirkan berkat-berkat kehidupan. Nah, kita semua ini pasti rindu akan berkat-berkat Tuhan, rindu akan kehidupan yang lebih baik, dan karena itu marilah kita lakukan keluarga yang rukun, sebab di dalam keluarga yang rukun itulah mengalir berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mungkin berkata, gimana mau rukun, selalu ribut, dia mau selalu bikin persoalan. Biar mereka melakukan itu, biar mereka berbuat itu, tetapi kita tidak melakukan itu, kita tidak membalas itu. Dengan demikian kita boleh menjadi satu pribadi yang taat akan firman Tuhan, yang hidup saling mengasihi, karena kasih itu
tidak berkesudahan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita ziarah seperti ini, kita juga mengingatkan bahwa suatu saat pun kita akan meninggal dunia. Meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala kemegahan, meninggalkan segala kesibukan, meninggalkan euforia, meninggalkan ketampanan, meninggalkan kecantikan, meninggalkan pelayanan. Karena hidup ini 70 tahun, 80 tahun kalau kita sehat, dan semasa kehidupan itu marilah berkarya dengan baik, marilah berkarya dengan benar, marilah berkarya dengan positif. Karena ketika kita mengakhiri kehidupan kita, ada suri teladan yang bisa dikenang, yang bisa diteladani, yang bisa dipelajari oleh orang banyak. Bahkan regenerasi kita boleh menjadikan kita menjadi pahlawannya, menjadi gurunya, menjadi keteladanannya, untuk melakukan lebih baik ke depan dari kita. Karena kita berdoa anak kita ini menjadi lebih maju dari kita, ya, lebih berkualitas dari kita. Ini doa dan pengharapan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebentar lagi kita akhiri renungan ini. Berbahagia yang mati di dalam Tuhan, karena dia boleh mengakhiri pekerjaannya dan segala perbuatan baiknya menyertai dia. Ziarah di tempat orang yang kita kasihi adalah mengenang kebaikan-kebaikannya, dan suatu saat juga kita pun mengalami kematian itu dan diziarahi dan dikenang segala kebaikan-kebaikan. Kepada Papa sebagai suami, mertua, dan adik-adik, bahagialah di sorga. Kami selalu berkarya, kami selalu mengenang kebaikannya. Suatu saat di tempat yang baru, rumah Bapa di sorga, kita akan bertemu. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kami ada di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami menyerahkan kehidupan kami supaya Tuhan yang memberkati kami dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Opung Riki Saragi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, situasi apapun yang kami hadapi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, dan kami berusaha senantiasa memuji menyenangkan hati Tuhan. Untuk saudara semua yang mendengarkan renungan ini, kiranya Tuhan juga menyapa kami. Tuhan memberkati kami semua, melimpahkan kasih-Mu kepada kami. Sebentar lagi akan kembali ke rumah kami, dan dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dengar kabulkan doa kami, ya Bapa yang maha kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Roh Allah menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Beruntung orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia boleh bersama-sama dengan Tuhan. Malaikat di sorga akan melayani dia." Tuhan Yesus menyertai.